Yang kami hormati tim juri, Ibu Welmin Sunianingsih, Ibu Titi Kismiati, dan Profesor Sulistya Basuki. Dari tadi kita belum sedikit pantun nih Pak. Jalan-jalan ke Bandar Lampung, suara bisik kuping mendengung. Kalau masalah sedang mengapung, tetap fokus, janganlah bingung. Udara pagi membawa nikmat, segar sekali dirasa tubuh. Salam saya untuk hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah judul makalah saya, yaitu pemanfaatan ChatGPT dalam pembelajaran bahasa dan sastra oleh mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Universitas Indraprasta PGRI. Sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan kemajuan suatu bangsa, karena melalui pendidikan setiap orang akan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Dengan banyak kemajuan teknologi yang telah dilakukan di bidang pendidikan, mahasiswa dapat menggunakan berbagai sumber referensi untuk membantu mereka belajar. Dan ditemukannya kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, adalah salah satu inovasi teknologi paling baru di era modern ini. Penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan akan meningkatkan keberhasilan mahasiswa dan membuat pembelajaran lebih menarik. ChatGPT adalah sistem yang menggunakan AI untuk berinteraksi dan membantu manusia melakukan berbagai tugas. Terlepas dari kenyataan bahwa ChatGPT adalah teknik yang sangat menarik untuk digunakan dalam pendidikan, penelitian tentang pembelajaran bahasa dan sastra belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, peneliti ingin memeriksa bagaimana ChatGPT digunakan oleh mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Bahasa Universitas Indraprasta PGRI. Next, selanjutnya tinjauan literatur. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang dikenal sebagai kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. ChatGPT dikembangkan oleh OpenAI, sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang memiliki kemampuan memberikan respon yang terstruktur dengan menggunakan kata yang tepat dan dapat menyimpan berbagai informasi dari percakapan atau komunikasi sebelumnya. Program Studi Bahasa dan Sastra Unindra PGRI Jakarta merupakan berawal dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang dibuka pada tahun 1987. Kemudian berkembang dengan didirikannya program Pascasarjana Program Studi Magister Bahasa Inggris. ChatGPT ini telah dilakukan penelitian oleh beberapa orang, yaitu yang diantaranya adalah dari Andre Mustafa, Junita, dan Lisa Rukmana, yang berjudul penelitiannya adalah Analisis Pemanfaatan GPT dalam Pembelajaran Sejarah oleh Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Kemudian ada artikel lain yang relevan, yaitu yang dilakukan oleh Palupi Kusumaning Tias, Alisa Arumni, dan Karen TE, kemudian diterbitkan menjadi proceeding yang judulnya Efektivitas Pemanfaatan ChatGPT dalam Tugas Esai Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya. Kemudian ada artikel lain dari Fikri Kurnia Ramadan dan kawan-kawan yang berjudul Pemanfaatan ChatGPT dalam Dunia Pendidikan. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, ChatGPT ini dapat memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu membantu siswa dan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka, seperti esai, laporan, dengan mencari informasi, menjawab pertanyaan, dan menyusun kalimat. Adapun dampak negatifnya yaitu adalah menjadi kehilangan kemampuan menulis, kehilangan kemampuan berpikir kritis, terutama terhadap sumber-sumber informasi yang disediakan oleh ChatGPT, dan hanya copy paste, dan juga kehilangan semangat dalam mencari sumber literasi di buku-buku dan sumber ilmiah lainnya.
Untuk itu diperlukan bimbingan dalam menggunakan ChatGPT sehingga mematuhi standar privasi dan etika yang berlaku. Metode penelitian selanjutnya. Metode penelitian adalah survei dan studi pustaka, yaitu dilakukan pada Juni 2024 dengan mengumpulkan survei secara online yaitu terhadap 38 mahasiswa. Populasi dari mahasiswa seluruh mahasiswa adalah 38 mahasiswa. Kemudian dirinci menjadi program studi bahasa dan sastra Inggris sebanyak 17 mahasiswa dan program studi bahasa dan sastra Indonesia sebanyak 21 mahasiswa. Kemudian ada daftar pertanyaan yang diajukan oleh para responden, diantaranya adalah apakah Anda mengetahui tentang adanya sistem ChatGPT? Selanjutnya, ya, jawabannya ada ya atau tidak. Kemudian pada kondisi apa Anda menggunakan ChatGPT? Ada 4 pertanyaan yang di atas. Kemudian seberapa sering Anda menggunakan ChatGPT? Ada 4 juga jawabannya. Kemudian apakah ChatGPT memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi atau membantu belajar bahasa dan sastra bagi Anda? Hasil dan pembahasan. Apakah Anda mengetahui tentang adanya sistem ChatGPT? Dari berdasarkan grafik dapat dianalisis bahwa semua mahasiswa 100%-nya mengetahui apa itu ChatGPT. Kemudian selanjutnya, yang kedua, pada kondisi apa Anda menggunakan ChatGPT? Di sini disebutkan bahwa ada 37% atau 14 responden itu mengetahui mencari informasi sebesar 31% atau 12 responden itu mengerjakan tugas. Kemudian untuk 29% atau 11 responden itu mengerjakan tugas, sedangkan untuk mencoba hal baru hanya sebesar 3% atau 1 responden. Seberapa sering Anda menggunakan ChatGPT? Dari grafik di samping menunjukkan bahwa sebanyak 3 responden atau sebesar 8% menjawab sangat sering. Sebanyak 23 responden atau 60% menjawab sering, kemudian disusul dengan 29% atau 11 responden yang menggunakan ChatGPT. Kemudian hanya 1 responden atau sebesar 3% menjawab sangat jarang. Kemudian dari pertanyaan keempat, hasilnya adalah bahwa 68% grafik warna merah itu mengaku setuju memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi. Sedangkan 32%-nya sangat setuju dan tidak ada satupun yang menjawab apakah ChatGPT itu memberikan kemudahan. Jadi semuanya menganggap bahwa ChatGPT itu memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi. Kesimpulan. Berdasarkan diskusi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pasca sarjana program studi bahasa dan sastra Unindra mengetahui tentang aplikasi ChatGPT dan telah menggunakannya untuk berbagai kebutuhan pembelajaran dengan intensitas tinggi. Kemudian mahasiswa menemukan bahwa ChatGPT membantu mereka belajar dan mendapatkan informasi. Selain banyak manfaatnya, penggunaan ChatGPT dalam pendidikan juga memiliki banyak risiko. Dan untuk menjaga nilai-nilai etika dan moral akademik dan memastikan bahwa aplikasi ini bermanfaat bagi mahasiswa dan orang lain, maka ada pengawasan dalam penggunaannya. Baik, saya buka dengan pantun dan saya tutup dengan pantun pula. Pergi ke warung beli makanan, warungnya milik Ibu Salman. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan segera diungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.